Buat teman-teman, bagaimana caranya agar anak entok kita itu pertumbuhannya normal atau tidak terhambat ya, yaitu bisa tumbuh dengan sesuai umur yang selama kita pelihara, dan tidak ada yang namanya kalah pakan ataupun yang saling sosor atau suka menyosor bulu temannya. Faktor ini tentunya sangat penting sekali dan perlu diketahui oleh teman-teman. Bagaimana perawatan yang tepat agar anak entok kita itu pertumbuhannya bisa maksimal atau bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan. Sebelum lanjut ke pembahasannya nih, sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ternak Entoke Wong Deso ya teman-teman. Dan jangan lupa ketik like, komen, dan subscribe. Semoga video ini selalu bermanfaat dan selalu menjadi motivasi buat teman-teman pemula ataupun yang baru mau mulai ternak entok. Ada beberapa cara yang perlu kita lakukan. Di antaranya adalah kita harus mengenali perbedaan usia atau usia-usia pertumbuhan ternak entok kita, agar kita bisa menentukan ransum pakan apa yang harus kita berikan atau yang tepat dan pas buat anak-anak entok kita, agar pertumbuhan anak-anak entok yang kita pelihara itu bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan, dan tidak ada ya istilahnya yang namanya kalah makan atau yang ngunting atau kecentet atau pertumbuhannya yang lambat. Jadi sangat penting sekali ilmu pengetahuan para peternak entok untuk memahami usia-usia anak entok kita ya. Karena hal ini sangat penting sekali harus kita lakukan. Karena jika kita tidak mengenali usia anak-anak entok kita, maka kita tentunya tidak akan tahu ransum pakan yang tepat yang harus kita berikan atau yang harus kita buatkan. Maka di sini jika kita memberikan ransum pakan yang asal-asalan, itu akan berimbas tidak baik atau bisa saja menghambat pertumbuhan pada anak-anak entok kita ya, sehingga kita tidak bisa mencapai target masa panen ternak kita. Selanjutnya, pahami pertumbuhan anak-anak entok kita, apakah sesuai dengan target panen yang kita inginkan atau tidak. Dan kita harus teliti melihat anak entok kita apakah pertumbuhannya bisa sama rata atau tidak, dan apakah anak-anak entok kita itu ada yang saling sosor menyosor atau tidak. Jika itu terjadi, maka kita harus melakukan penyortiran ya. Penyortiran dengan teliti ya teman-teman, itu tidak bisa kita lakukan sekali menyortir. Kita perlu melakukan beberapa kali dan perlu pengamatan setiap saat ya teman-teman ya, boleh dikatakan setiap ada waktu luang ya. Jika itu terjadi, lakukanlah pemisahan, dan buat anak entok yang pertumbuhannya mungkin kurang sempurna, berilah pakan full konsentrat dengan minimal protein 18% agar pertumbuhannya bisa cepat mengikuti pertumbuhan anak-anak entok yang lainnya. Dan jika kita menargetkan dengan masa 2 bulan panen, sebaiknya anak entok di usia 0 sampai 3 minggu minimal ya, dan maksimalnya 1 bulan berilah pakan full pabrikan ya dengan protein 18% minimal, karena di usia segitu masih sangat diperlukan buat anak-anak entok kita. Kenapa saya menyarankan untuk memberikan pakan full pabrikan di usia 0 sampai 1 bulan? Karena di usia anak entok di usia 0 sampai 1 bulan itu masih dalam fase pertumbuhan yang masih memerlukan banyak protein ya.
minimal proteinnya itu 18%, kalau bisa 20% ya. Untuk di usia 1 bulan ke atas kita bisa membuatkan ransum pakan sendiri, atau kita bisa memberikan pakan campuran untuk meminimalisir biaya pengeluaran pakan. Karena di usia 1 bulan ke atas ini ya, pertumbuhan anak entok kita itu sudah berkurang, sehingga kita bisa memberikan ransum pakan yang lain. Tetapi jika kita menargetkan 2 bulan panen, saran saya teman-teman harus usahakan jangan sampai meninggalkan yang namanya pakan pabrikan atau konsentrat ya teman-teman. Tetapi teman-teman bisa memberikan campuran seperti bekatul, jagung, atau pakan alternatif lainnya ya. Karena jika kita sampai meninggalkan yang namanya pakan pabrikan, maka kita tidak akan bisa mencapai target dengan 2 bulan panen ya teman-teman. Untuk pemberian pakannya sendiri, teman-teman bisa lakukan 1 hari 2 kali ya, seperti di siang hari atau malam hari ya teman-teman. Tetapi lebih bagusnya itu pemberian pakannya buat teman-teman semua itu jangan sampai telat ya. Kalau di sini saya menerapkan sistem full pakan ya teman-teman. Jadi pakan itu tidak sampai habis, itu langsung saya jok agar agar anak-anak entok kita itu tidak sampai telat makan. Jika anak-anak entok kita itu sampai telat makan, maka akan berimbas negatif buat entok-entok kita ya. Contoh salah satunya yaitu anak-anak entok kita suka menyosor bulu teman-temannya, sehingga bulu temannya yang disosor tadi itu pertumbuhannya terhambat ya teman, bahkan bisa menjadi fatal ya teman. Tetapi jika teman-teman ingin menggunakan sistem pakan full, itu saya menyarankan untuk menggunakan ransum pakan kering ya teman-teman. Karena di sini jika kita menggunakan ransum pakan kering, itu kalaupun tidak habis itu tidak akan basi dan tidak akan menjadi penyakit ya teman-teman. Tetapi jika teman-teman menggunakan ransum pakan basah, itu kan harus sekali habis ya teman-teman. Jika tidak habis itu maka akan menjadi basi dan anak entok kita itu tidak mau memakannya lagi. Kalaupun anak entok kita itu terpaksa mau memakannya lagi, maka makanan yang kita berikan buat anak entok kita itu kemungkinan sudah basi ya, sudah bau asam ya teman-teman. Itu menurut saya ya, itu tidak baik untuk diberikan buat anak-anak entok kita ya teman. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.